Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Islam 45 Bekasi dari Prodi Teknik Sipil akan menjelaskan tentang kecepatan setempat di ruas dari mata kuliah Rekayasa Transportasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wasita. Nama saya Andika Jati Permana. Dan nama saya Dava Chandra. Mari kita simak videonya. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang survei kecepatan. Jadi, kecepatan adalah tingkat pergerakan lalu lintas atau kendaraan tertentu yang sering dinyatakan dalam kilometer per jam. Terdapat dua kategori kecepatan rata-rata. Nah, yang pertama yaitu kecepatan waktu rata-rata dan kecepatan ruang rata-rata. Jadi, kecepatan ruang rata-rata biasa dihitung berdasarkan jarak perjalanan dibagi waktu perjalanan. Waktu perjalanan bergerak dapat diperoleh dari metode kecepatan setempat. Metode kecepatan setempat dimaksudkan untuk mengukur karakteristik kecepatan pada lokasi tertentu di lalu lintas dan kondisi lingkungan yang ada pada saat studi. Pelaksanaan survei dapat secara manual atau otomatis. Pada cara manual, kecepatan dihitung berdasarkan waktu selang pada jarak tertentu. Materi selanjutnya yaitu mengenai tujuan survei kecepatan setempat di ruas. Yang pertama adalah agar mahasiswa mampu memahami kecepatan setempat di ruas itu bagaimana dari segi metode dan lainnya. Yang kedua adalah kita mengetahui kecepatan rata-rata dari kendaraan yang melewati jalan inspeksi Kalimalang dari arah Cibitung ke Tambun maupun dari Tambun ke Cibitung pada jam 4 sampai 5 sore pada hari yang telah ditentukan. Selanjutnya masuk ke metode survei. Survei dilakukan dengan cara manual menggunakan tenaga surveyor untuk menghitung kecepatan kendaraan dalam jarak 50 meter dengan waktu 60 menit di Jalan Inspeksi Kalimalang dengan tata cara sebagai berikut. Yang pertama, dua pengamat ditempatkan terpisah sejarak 50 meter mengapit simetris titik pengamatan. Yang kedua, pengamat satu memberi tanda kepada pengamat dua untuk mengaktifkan stopwatch saat kendaraan melewati pengamat satu. Yang ketiga, pengamat 2 mematikan stopwatch dan memberitahu pengamat 3 untuk mencatat waktu yang ditempuh kendaraan yang melewati pengamat 2. Selanjutnya kita masuk ke penarikan sampel. Untuk survei kecepatan setempat dengan cara manual, umumnya tidak seluruh kendaraan dapat diukur kecepatannya, sehingga perlu penarikan sampel. Salah satu metode penarikan sampel yang praktis dan relatif tak biasa adalah berdasarkan warna mobil. Metode penarikan sampel secara sistematis atau misalnya setiap 10 kendaraan diukur satu kecepatan kendaraan relatif tak biasa, tapi membutuhkan konsentrasi surveyor yang tinggi. Yang selanjutnya yaitu mengenai rumus kecepatan perjalanan. Di sini ada dua rumus. Yang pertama itu mengenai kecepatan perjalanan dalam satuan kilometer per jam dengan rumusnya 3.600 dikali dengan panjang rutenya dalam satuan kilometer. Di sini kita menggunakan 50 meter atau kalau ke kilometer itu jadi 0,05 km. Kemudian dibagi dengan lama perjalanan yang ditempuh si kendaraan itu dalam melewati jalur 50 meter. Dan satuannya adalah detik. Kemudian yang kedua itu adalah rumus kecepatan gerak yang dipengaruhi oleh hambatan, di mana di sini rumusnya itu 3.600 dikali dengan panjang rutenya dalam satuan kilometer dibagi dengan lama perjalanan dalam satuan detik dikurangi dengan hambatan atau tundaan perjalanan itu dalam satuan detik. Kemudian peralatan survei yang kita gunakan dalam survei kecepatan setempat di ruas itu yang pertama adalah stopwatch. Stopwatch ini untuk menghitung waktu yang diperlukan suatu kendaraan untuk melewati pengamat 1 sampai dengan pengamat 2 atau jaraknya itu adalah 50 meter. Di sini kita menggunakannya stopwatch dari HP. Jadi begitu si kendaraan melewati pengamat 1 dan pengamat 1 memberikan suatu sinyal kode ke pengamat 2. Nah, pengamat 2 kan yang megang stopwatchnya nih. Si pengamat 2 tuh langsung nyalain stopwatchnya. Dan begitu si kendaraannya udah melewati pengamat 2, si pengamat 2 langsung mematikan stopwatch dan menghitung berapa waktu yang diperlukan suatu kendaraan itu untuk melewati pengamat 1 sampai dengan ke pengamat 2. Peralatan yang kedua itu adalah meteran. Meteran ini kita gunakan untuk menghitung jarak 50 meter. Jadi menentukan 50 meter itu dari mana ke mananya. Yang ketiga adalah alat tulis. Ini kita digunakan untuk mencatat
waktu yang diperlukan. Selanjutnya yaitu mengenai pengisian formulir survei kecepatan setempat di ruas. Di sini di tabel ini yang paling bagian atas itu ada sketsa rute di mana kita melakukan survei yaitu di Jalan Inspeksi Kalimalang dengan jaraknya 50 meter. Kemudian ada nama surveyor, lalu cuaca pada saat melakukan survei itu cerah. Hari, tanggal, waktunya yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022. Waktunya dari pukul 4 sampai dengan pukul 6 sore. Lalu di tabel bagian bawah itu adalah keterangan dari nama jalannya, Jalan Inspeksi Kalimalang. Warna kendaraannya ada warna putih, kuning, hitam. Kemudian ini arahnya itu dari arah Cibitung ke Tambun. Kemudian waktu awalnya, jam, menit, detik, lalu ada waktu akhirnya. Dan kalau misalnya kendaraan itu berhenti, ada kode sebab hentinya juga itu apa. Sekarang kita masuk ke kecepatan rata-rata. Di sini terdapat tabel warna kendaraan dan waktu tempuh yang kita isi mengikuti formulir di atas. Lalu dengan kecepatan perjalanan langsung kita isi dengan 3600 dikali 0,05 dibagi 7,47 didapatkan hasilnya 24,096. Dan ini adalah tabel yang sudah kami isi semuanya. Untuk kecepatan rata-rata kendaraan dari arah Cibitung ke Tambun yaitu 28,863. Dan rata-rata kendaraan dari arah Tambun ke Cibitung yaitu 31,74. Kesimpulan dari survei kecepatan setempat yaitu kita dapat mengetahui kecepatan rata-rata dari kendaraan yang melintasi Jalan Inspeksi Kalimalang Bekasi pada pukul 4 sore sampai dengan 6 sore pada hari Minggu 16 Januari 2022, di mana lebih banyak kendaraan yang menuju arah Cibitung dibandingkan jalur yang menuju arah Tambun. Sekian pemaparan kami mengenai survei kecepatan setempat di ruas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.